Nah kalau misalkan kasusnya beda lagi nih, gue kasih kasus terus nih. Iya nggak apa-apa, kasih aja kasus terus kak. Ani punya masalah dengan orang. Iya, terus? Oke, tiba-tiba harus kerja dengan orang ini. Entah MC kah, entah di mana. Itu kan menimbulkan rasa malas yang luar biasa ya untuk bekerja gitu. Gimana cara kamu menyiasatinya? Kalau aku lihat gini kak, pekerjaan ini Tuhan berikan dengan aku itu pasti sudah ada dari rezeki Tuhan gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita itu kayak membuang rezeki dari Tuhan. Jadi aku berusaha melihat dari sisi dia juga sama-sama manusia gitu sih aku lihat ya kak ya. Jadi kita fokus sama pekerjaan aja, masalah pribadi yang kita alami nanti urusannya di belakang. Sobat Era Rumpi, pastinya setiap orang punya rasa malas. Setiap orang? Iya pastinya. Ntar gue tunjukin buktinya. Tapi saya kenalin dulu nih tamu saya hari ini. Temu ngobrolnya ada Ani. Iya, halo kak. Halo Ani. Salam Trisma. Aku jadi promosi sekolah. Aku jadi otomatis gini. Ani Rastuti ya? Iya, Ani Rastuti. Iya. Aduh, kok tiba-tiba inget. Padahal gak tahu nama lu lengkap. Oh iya kak ya. Hebat tuh kakak ingat namaku. Tiba-tiba ingat gitu, nggak tahu tiba-tiba. Nih padahal selama ini dikenalnya sebagai Loh Dedari. Iya. Itu salah satu konten aku kak. Iya. Iya. Jadi ini tamu saya boleh bilang tamu aku ini satu komplek dengan Mimi Peri ya. Beda kak. Ya Mimi Puri itu kayangan keberapa? Aku kayangan bedanya. Beda klaster. Iya beda. Tapi boleh tahu dulu nih. Kenapa? Aku kaget loh. Kenapa kaget? Ketika tahu Ani yang image-nya sebagai seorang MC, broadcaster, penyiar radio, kemudian juga kagetnya lagi juga ternyata di bidang kesehatan juga kerja gitu ya. Dengan profesi seperti itu tiba-tiba muncul Loh Dedari gitu ya. Itu karena stres. Kayaknya 99% karena stres ya. Sebenarnya sih kayak itu bukan kakak doang dia yang kaget. Iya, banyak teman aku yang kaget karena itu sangat berbeda jauh dengan background aku yang sebelumnya. Iya kan? Kalau kakak tahu aku yang di rumah gimana atau keseharian gimana gitu ya. Kalau keseharian ya introvert sih lah ya, lebih kayak pendiam gitu ya kak ya. Tapi tiba-tiba di depan kamera kayak gitu kan jadinya. Ya itu membuat kaget banyak orang sih kak. Cuman itu adalah salah satu aku mengobati diriku sendiri. Gitu jadinya. Ngobati diri sendiri. Berarti stres beneran dong. Stres yang tersalurkan. Oke. Kalau ngomong stres yang tersalurkan, tadi kan malas nih. Saya pengen buktiin nih. Aku pengen buktiin bahwa setiap orang tuh punya rasa malas. Mungkin ada yang nyanggah gitu ya. Kalau Sobat Era Rumpi ini mungkin ngerasa, kayaknya aku rajin aja tuh, nggak pernah ngerasain malas. Nanti dulu. Pernah nggak punya pikiran, aku malas ketemu sama kamu? Pernah, cuman nggak mau jujur. Nggak mau jujur ya. Maksudnya ucapan-ucapan seperti itu, aku malas deh buat datang ke sana. Aku, mungkin kalimatnya agak berubah nih. Aku nggak mood buat datang ke acaranya itu si dia, gitu kan. Sebenarnya itu kan juga bentuk sebuah kemalasan gitu ya. Mungkin dari mood yang buruk. Ya, karena kalau bicara malas ini kan banyak faktor penyebabnya ya. Dari internal, mungkin karena sakit, jadi malas untuk beraktivitas. Ada juga malas karena situasi. Ya itu tadi, karena bad mood sama orang kah, lagi masalah sama pacar gitu ya, malas jadinya ketemu sama dia gitu kan. Ataupun juga karena faktor cuaca. Itu salah satu faktor juga sih buat aku ya. Kalau lagi panasnya minta ampun. Bener-bener kak. Pasti malas. Nah kalau Ani sendiri, pernah ngerasain nggak? Males. Pernah banget kak. Biasanya kenapa? Karena Zafek. Jadi jujur kayak aku punya pengalaman banget baru ini ya. Jadi aku tuh lagi males banget buat keluar ya. Namanya kita kan capek banget ya, karena dari pagi sampai sore tuh punya kegiatan yang menguras energi banget. Dan tiba-tiba di waktu yang seperti itu teman aku ngajak aku keluar. Wah, itu malasnya luar biasa kak. Malasnya luar biasa banget, mager banget. Dan gilanya teman aku nih,
supaya kamu nggak capek gitu ya, supaya kamu nggak capek, dikirimin lah Kak, biar dikirimin driver gitulah modelnya Kak ya. Hah? Dikirimin Oh, driver, Kakak dipesenin ya. Wow, baik banget. Bukan gak baik, gila ya, teman aku tuh gila sekali. Iya, jadi dipesenin gitu loh Kak. Itu cowok apa cewek? Cewek. Oke, siapa tahu loh. Cewek lah kan. Ya, gitu. Jadi kamu tinggal duduk aja, nanti kamu dijemput, kamu kesini, udah. Gitu. Itu saking malesnya Kak. Itu benar-benar karena fisik sih Kak. Karena lelah fisik ya. Tapi baik loh teman kamu tuh. Oh, sangat baik Kak. Iya, sangat baik ya. Tapi gimana akhirnya? Tetap berangkat? Tetap berangkat loh Kak, sudah dijemput. Sudah dijemput nih Kak. Padahal udah rasa capek kayak gitu. Terus, Karena kan Ani kerja lumayan ya ke beda kabupaten. Itu udah jauh. Iya. Kerja di lab lagi. Nah, itu juga butuh konsentrasi. Istilahnya lelahnya baik secara fisik karena perjalanan, secara fisik juga karena dari sisi berpikir gitu ya. Ngurusin di lab pasti ngurusin biasanya apa tuh di lab? Boleh cerita? Boleh. Kalau yang di aku sendiri tuh biasanya ngurusin ya bagian pemeriksaan sih kayak pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau pemeriksaan sputum. Kalau sputum itu ya sputum cairan lebih ke cairan tubuh manusia ya. Kebetulan itu masih sederhana sekali sih di sana gitu. Ya. Artinya kan butuh konsentrasi dong. Iya, pasti. Dan itu bikin lelah tentunya. Iya. Kalau kondisi kita nggak fit kan nggak mungkin juga kita bisa bekerja dengan maksimal kan Kak. Karena butuh konsentrasi, mengamati segala macamnya. Nah, lelah itu akhirnya temen ngajak keluar, iya, dan jemput. Betul, iya. Cuman ya jadi masalah itu ya, kalau kita bicara malas nih ya, akhirnya itu kan, nah setelah ketemu teman gimana? Bad mood, tetap bad mood? Ternyata enggak Kak. Ternyata ketika kita ketemu teman itu justru kita lebih bahagia gitu loh. Iya. Hilang malasnya? Jadinya lebih loh, kok jadinya aku tambah dapat energi baru ya gitu jadinya Kak. Ya yang awalnya kita lagi drop lah dengan baterai 0% gitu ya, tiba-tiba jadi 98% gitu ya, dan kita ngobrol gitu jadinya Kak. Itu perbedaan jadinya dengan beberapa menit ya, perubahan mood itu langsung berubah. Jadi yang awalnya kita mungkin ngerasa gak banget deh aku harus diem aja deh gitu. Ternyata kalau kita rubah sikap kita itu jadinya energi kita tambah bagus gitu. Oke, jadi mengganti sebuah apa istilahnya suasana, termasuk suasana hati jadinya ikut berubah gitu ya. Yang tadinya malas, mager gitu ya. Beneran berubah drastis hari itu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu tips ya kalau kita ingin mengobati rasa malas, itu ganti dulu suasananya. Mungkin suasana kamar mungkin. Iya. Salah satunya ya. Salah satunya ganti. Suasana kamar ikut berubah berpengaruh loh. Suasana hati berubah juga gitu ya. Karena malas malas itu kan macam-macam tadi saya katakan. Kalau disebutin satu-satu banyak banget, malas belajar lah, malas ini. Cuma jadi masalah kan kalau ya menurut Ani sendiri yang namanya malas itu kalau berlarut-larut bahaya nggak sih ini? Kalau buat aku ya pasti bahaya banget tuh. Bahaya sih Kak. Bahaya banget ya. Karena kalau kata malas itu ada efeknya adalah penundaan. Yang namanya penundaan dari misalnya kalau saya sendiri nih misalnya ada sebuah pekerjaan yang harus saya tunda, tapi ujung-ujungnya kita harus akhiri deh itu. Ujungnya tetap harus kita sendiri yang mengakhiri. Kalau kita tunda ya sama aja buat masalah di akhir ya Kak ya. Gitu sih kalau aku. Jadi memang harus lawan dulu nih istilahnya. Mau nggak mau harus dilawan di awal. Paksa dikit ya. Iya, gitu ya. Paksa bisa biasa gitu. Ya memang salah kalau kita bicara definisi sendiri nih, malas itu kan artinya salah satunya penundaan gitu ya. Sebenarnya ya penundaan aktivitas itu juga masuk kategori malas. Kemudian orang kehilangan motivasi, itu menjadi membuat kita juga jadi malas seperti itu. Nah kadang-kadang kalau kita kehilangan motivasi ini nih, kalau pengalaman aku tuh butuh waktu yang agak panjang ya, terutama ketika lagi gonjang-ganjing perasaan maksudnya tadi ya, maksudnya pikiran maksudnya dengan mungkin ada masalah dengan di keluarga atau juga masalah di pekerjaan atau masalah dengan ya pekerjaan banyak ya, rentetannya klien kah atau siapa, itu kayaknya kita memang akhirnya memilih untuk gue malas dulu deh hari ini, pokok hari ini gue nggak mau ikut aktivitas. Nah untuk membangkitkannya itu yang kadang-kadang kalau aku nih agak butuh proses yang panjang. Ani pernah nggak ngalamin kayak gitu? Aku pernah Kak. Jadi
emang aku kasih space waktu buat diriku sendiri ya. Karena yang tahu diri kita kan diri kita sendiri ya. Yang namanya gak semua hal yang kayak tadi aku bilang tuh akan berubah dengan drastis kita harus ketemu teman gitu kan. Ada case yang seperti itu, tapi ada case yang nggak bisa ketemu teman pun ada titik yang kamu tuh nggak bisa langsung jadi energimu langsung jadi 98%, ada titik saat itu. Nah itu bedanya. Jadi di saat yang kayak gitu ya kita kasih waktu dulu buat diri kita sendiri, tenangin dia, bahagiain dia, entah bagaimana caranya gitu kan. Nanti pasti ada ketemu lagi waktunya. Oke, saatnya aku buat balik lagi nih ke aku yang dengan energi sekian gitu. Biasanya berapa lama kalau kamu butuh waktu tuh ngecasnya nih buat ngobatin hajar tuh rasa malas itu? Gak bisa aku tentuin ya kayak beda-beda case-nya. Beda-beda ya? Gak bisa. Tapi kalau ngelihat lingkungan Ani sendiri nih, punya adik atau punya aku adik. Sekarang kan tantangannya kan juga macam-macam ya. Dunia digital, games, yang kadang-kadang bikin kita mager. Ya mager aja kepanjangannya malas gerak. Drakor. Drakor. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, kalau aku ya jujur kadang suka marah loh sama diri kalau lagi kondisi yang seperti itu. Artinya kecanduan dengan hal yang tidak produktif. Tidak produktif dalam arti ya kita monoton di situ. Sehingga tadinya mau rencana ini, rencana A, rencana B yang tadi itu mungkin porsi besoknya atau seminggu lagi kan kita garap jadi ketunda-ketunda, dan malah berat dong kasusnya. Ibaratnya SKS lah. Sistem kebut semalam tuh berat loh. Iya benar berat. Nah kalau dari pekerjaan ini sekarang sebagai penyiar gitu ya, yang menuntut kreativitas gitu kan, walaupun tidak setiap hari ya. Iya nggak setiap hari. Seminggu berapa? 3 kali. 3 kali. Tapi kan menguras energi yang sudah, energi yang sudah terkuras dengan kerja kamu di lab. Iya. Gimana bisa mengembalikan itu? Jangan-jangan kamu malah sampai radio, aduh ada AC, ruangan tertutup, bobok aja deh, tidur aja deh gitu. Gak dong kak. Jadi kalau misalnya pagi aku udah kerja kan gitu kan di dunia medis kan, ya sore aku ketemu sama dunia radio. Memang lelah kalau kita bilang secara fisik ya. Secara fisik lelah. Cuman ada satu hal yang mau aku bahagiakan gitu loh, terbahagiakan dari diriku sendiri gitu loh. Aku dengerin lagu, aku dengerin orang-orang kirim pesan ke aku baca pesan mereka. Jadi kayak menghibur diri kak jatuhnya kak. Gitu yang terjadi. Oh, jadi pekerjaan radio ini boleh dibilang sebuah passion gitu ya, yang sebenarnya kamu ya karena senang dunia multimedia gitu kan, juga dunia salah satunya di dunia suara gitu ya, broadcasting dalam hal ini membuat kamu jadi moodnya lebih, istilahnya kalau dari warna hitam jadi putih gitu ya. Maksudnya lebih segar, lebih fresh gitu ya. Bukan berarti warna hitam buluk, enggak. Maksudnya kan artinya suasana hatinya dari lelah gitu sekarang menjadi segar gitu. Itu malah jadi obat gitu. Ya jadi obat. Kalau nggak ada siaran malah mungkin kadang kalau emang benar-benar kita nggak ada siaran ya, misalnya nih kita jeda 1 minggu gitu ya. Wah, kok kangen ya? Gitu jadinya Kak. Ada momen kayak gitu. Mana lebih dulu kamu kerja di rumah sakit atau di radio? Radio dulu kak. Radio dulu? Radio dulu, sebab itu kan sama zaman kuliah. Jadi udah lama nih ya? Di zaman kuliah tuh udah mau mulai di situ. Ya awalnya iseng gitu. Kayaknya nyemplung deh. Malah kecanduan ya? Kecanduan bahasanya, padahal itu sesuatu yang menyenangkan ya. Pekerjaan nih, ada teman gue di radio Jakarta juga bilang, tapi udah nggak di radio. Sempat cerita bahwa kerja di radio itu sebenarnya kita main-main tapi dibayar. Menurut dia ya. Karena dia merasa happy ya di situ ya. Waduh, ini malah mencoba mempengaruhi jangan orang-orang buat siaran. Tapi memang sama seperti mungkin orang karaoke begitu ya. Iya, mirip kayak gitu sih. Jadi kita karaoke, jadi kan itu mengobati diri kita kan kak gitu. Berarti itu juga membuat ternyata rasa malasnya hilang. Iya. Berarti salah satu yang sebenarnya yang cara ngobati rasa malas tuh temukan passion ya. Temukan passion kak. Makanya obati dirimu ke passionmu. Kan ya kan sih kak. Jedakan dulu dirimu dengan aktivitasmu. Mungkin sih banyak orang yang tidak dalam arti mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion ya kak ya. Kalau misalnya kalau kakak kan bekerja dalam passionnya kakak nih ya. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Nah, ketika mereka merasa jenuh di situ, mereka larilah ke passion mereka di situ. Biasanya dapat energinya. Iya, misalkan
mungkin dari hobi dulu, mancing mungkin ya. Iya, benar. Terus bikin konten mancing gitu. Dapat bonus. Dapat bonus gitu ya. Jadi passionnya terbawa dan ada hal-hal baru yang dipelajari. Pekerjaan mungkin dia seorang pegawai bank malah jadi semangat gitu ya. Tinggal pintar-pintar atur waktu ya istilahnya gitu ya. Nah, kalau misalkan oke, tapi saya aku nggak bisa mungkiri juga ya nih ya, kalau misalkan jujur nih ya, kalau bicara tadi Ani bilang aku kerja di sesuai bidang atau passion aku nih, memang benar. Cuman kadang ada rasa mentok loh nih, ada rasa mentok tuh maksudnya ketidakpuasan akan pekerjaan, membuat mumet sendiri, ditambah, nah ini tambahannya sebenarnya yang bikin tambah berat itu adalah ketika pulang atau ketemu siapa begitu, ada sesuatu yang berat lagi masuk dalam pikiran. Mungkin ada teman curhat begitu, atau sebenarnya bukan masalah curhatnya sih, tapi mentok kita ini belum kejawab, terus kita harus menampung lagi informasi yang berat gitu misalkan. Padahal pinginnya sih rehat istilahnya gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, Ani udah capek secara fisik, oke, siaran udah nyaman gitu. Tapi pernah nggak kalau lagi posisi mentok gitu, kamu moodnya tetap bisa diobati dari siaran aja? Kalau ternyata siaran juga mentok gimana? Enggak, aku jedain diriku, Kak. Aku kasih. Maksudnya kamu minta ganti gitu, nggak break siaran, aku bisa ganti nggak jam aku gitu? Bisa, iya. Aku bisa kayak gitu, Kak. Jadi aku minta tolong sama teman gitu kan. Jadi yang namanya kita buat memperbaiki diri kan, mood. Kalau daripada kita siaran nggak mood, Kak. Iya kan ya. Namanya kita membahagiakan orang kan dengerin siaran kan pengen dibahagiakan gitu kan. Ya kalau emang saat itu aku nggak dalam kondisi yang benar-benar aku yakin buat siaran, aku nggak akan siaran, Kak. Gitu caraku. Ditambah lagi nge-MC. Nah, kalau balik lagi, kalau memang kayak MC kan nggak mungkin kita cancel ya, itu beda cerita ya. Kalau MC kita harus benar-benar profesional, ya udah bahagiakan aja. Misalnya kamu pengen makan apa, makan yang enak, makan sesuai kamu yang pengenin, kayak gitu sih kalau aku, Kak, bahagiakan untuk diriku sendiri. Karena nanti kita harus ada sesuatu yang profesional, karena kita kan sudah terikat, ibaratnya terikat kontrak ya, Kak, supaya tidak ibaratnya itu ya, merugikan pihak lain. Gitu sih. Nah, kalau misalkan kasusnya beda lagi nih, gue kasih kasus terus nih. Iya, nggak apa-apa, kasih aja kasus terus, Kak. Ani punya masalah dengan orang. Iya, terus. Oke, tiba-tiba harus kerja dengan orang ini. Entah MC kah, entah di mana. Itu kan menimbulkan rasa malas yang luar biasa ya untuk bekerja gitu. Gimana cara kamu menyiasatinya? Kalau aku lihat gini, Kak. Pekerjaan ini Tuhan berikan dengan aku itu pasti sudah ada dari rezeki Tuhan gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita itu kayak membuang rezeki dari Tuhan. Jadi aku berusaha melihat dari sisi dia juga sama-sama manusia gitu sih aku lihat ya, Kak ya. Jadi kita fokus sama pekerjaan aja, masalah pribadi yang kita alami nanti urusannya di belakang, di tempat lain kayak gitu. Tetap kalau kita namanya masalah kan pasti kita malas banget ngomong sama orang ini gitu kan, Kak ya. Bener gak sih? Ngeliat orang ini lagi dalam hati udah pengen becek-becek gitu kan, Kak. Ya. Cuma sebisa mungkin kita namanya kayak kita tim medis gitu kan. Ada masalah sama bidan sebelah atau ada masalah sama yang lain. Ya udah, semasi ini dalam urusan kerja. Ini ya? nyebut ini apa kerjaan? Gue nggak, nanti teman di kantor kalau ada, wah jangan dia pernah. Nggak ada. Misal ya. Itu misal. Oke, misal ya. Misal kata. Ya, gitu kan. Jadi tuh kan lupa. Ya semisal. Jadi konteksnya kita masih di bawah profesional kita bekerja sih, Kak. Masalah pribadi nanti kita nomor 2 kan gitu. Jadi benar-benar bisa tetap dikontrol aja ya, emosi kita ya, terutama rasa bad moodnya itu, terhadap orang itu tetap, pokok pekerjaannya harus beres. Harus beres aja. Iya. Nah, sekarang dengan cara Ani membuat konten, lo udah dari gitu ya, dengan karakter kamu dianggap stres kayak termasuk aku sih. Iya, nggak apa-apa. Karena kaget ya, karena istilahnya, wow, jujur kagetnya itu adalah gila lo pede dan berani banget untuk menampilkan karakter seperti ini. Kecuali dalam tanda kutip mungkin Ani punya posisi aku nggak tahu ya, kamu punya apapun
pekerjaan yang lain, maksudnya di sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, atau kita kan cuma beberapa kali ketemu tuh, maksudnya jangan sempat berpikir positifnya nih, jangan Ani dulu anak drama gitu kan sewaktu sekolah, atau memang punya passion pernah acting gitu. Kagak punya, Kak. Nah itu memunculkan ini hanya untuk memang untuk menyenangkan diri, atau ada motif tersendiri untuk menjadi seorang selebgram atau apa gitu, atau terinspirasi oleh Mimi Peri gitu. Jujur ya Kak ya, aku juga bingung nih buat jawab ya. Karena kalau zaman SMA itu ekstranya bahkan PMR, Kak. Oke. Iya, jauh banget ya. Dan keseharian itu nggak ada yang seperti itu gitu loh modelnya Kak ya. Dari yang jadi aku tuh sebenarnya pendiam banget gitu loh Kak. Dan tiba-tiba harus kayak gini. Tapi aku dapetin entah bagaimana ya. Pokoknya aku ngerasa aku nyaman sekali dengan karakter ini gitu Kak. Iya, itu yang aku rasain, dan ini tuh bisa aku peragakan tanpa aku harus mungkin melihat orang lain pasti ya kan, ketika kita menonton atau kita melihat Instagram atau apa. Kok kayaknya aku bisa ya niruin orang ini, gitu aja sih Kak, dengan meniru aja gitu. Itu kayak kehaluan pribadiku aja sih Kak, kehaluan pribadiku yang aku tuangkan dalam sebuah konten, gitu. Jadi hanya menuangkan kehaluan aja, aku halu gitu ya. Tapi ide-ide itu spontanitas atau bagaimana kamu udah gue mau bikin kayak gini? Spontan sih Kak, semua rata-rata spontan. Karena di aku spontan jadi. Yang aku prepare malah nggak jadi gitu Kak. Terus yang rekam siapa tuh yang bantu? Tim lo udah dari production. Jadi yang bantu ada di rumah lah yang bantu. Keluarganya. Ya, kebetulan keluarga tuh support ya. Dengan kehaluan aku tuh sangat support mereka ya. Itu sih rezeki buat aku ya Kak ya. Pasangan, keluarga, semua support, dengan teman-teman aku juga support gitu loh. Pasangan juga support ya? Support, iya. Berarti udah ada nih ya? Udah ada. Direkamin Kak, dibuatin. Kadang kalau skrip aku sempat ada kerjasama dulu tuh, skrip aku agak gini, dia bantu gitu. Mungkin Sobat Area Rumpi pengen tahu nih Lodari itu kayak gimana sih, ntar aku tampilin ya. Iya, oke. Jadi itu ya kurang lebihnya bagaimana kita bisa ngobati rasa malas kita dalam menghadapi situasi berbagai macam ya, mulai dari faktor cuaca, tadi udah dijemput sama driver. Enggak ya, itu beda lagi ya. Karena capek ya situasi mood kita, tapi dengan situasi-situasi itu tetap bisa akhirnya menyembuhkan diri dari rasa malas sehingga bisa tetap produktif untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oke, terima kasih banyak nih buat waktunya udah ngobrol di podcast Area Rumpi. Sampai jumpa ya. Siapa tahu kita di episode berikutnya. Amin.